Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, babul adzan, yaitu bab tentang adzan, hadis yang ke 148. Di dalam hadis yang ke 148 ini tidak akan saya baca secara keseluruhan, dikarenakan ada beberapa bagian yang memang membutuhkan syarah lebih mendalam, karena kalau dibaca keseluruhan dikhawatirkan akan memakan waktu yang cukup panjang. Jadi akan dipecah menjadi dua bagian. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, fil haditsit tawil, di dalam hadis yang panjang. Jadi hadis ini sebenarnya panjang, tetapi di dalam kitab Bulughul Maram diambil penggalan hadis karena yang mau menjadi fokus utama adalah hadis yang ditampilkan ini. Fi naumihim, tentang tidurnya Rasulullah dan para sahabat, anis sholati, sehingga terlambat mengerjakan sholat. Thumma adzana Bilalun, kemudian Bilal adzan. Jadi sudah terlambat, misalkan kalau subuhnya sudah kesiangan, sekitar misalkan terbangun jam 7 jam 8 pagi. Nah, setelah terbangun jam 8 pagi, Bilal ini langsung adzan subuh. Fasollan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat kama kana yasna'u kulla yaumin, sebagaimana yang biasa beliau lakukan setiap harinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ada perbedaan antara manusia biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kesiangan itu karena lalai. Tapi kalau Rasulullah terjadi kesiangan sehingga waktu sholatnya kelewat, itu memang bentuk dari kuasanya Allah supaya menjadi solusi untuk umatnya. Jadi terlambatnya Rasulullah mengerjakan sholat itu adalah rahmat bagi umatnya. Karena Nabi SAW kan insanun kamil, manusia yang sempurna. Yang namanya manusia sempurna itu mustahil ada kelalaiannya atau kesalahannya. Nah, oleh Allah disengaja dibuat lalai dan salah supaya umatnya yang manusia biasa, yang tepatnya salah dan lupa, punya syariat kalau misalkan lalai atau salah atau lupa. Nah, syariatnya dari mana? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesiangannya Nabi itu adalah rahmat. Kelewatannya Nabi meninggalkan sholat itu adalah rahmat. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah ada syariat, tidak pernah ada kejadian terlambat pada waktu sholat, maka kamu yang kesiangan akan bingung bagaimana untuk menebus kesalahan kamu meninggalkan sholat. Jadi jangan sekali-kali Nabi kok bisa salah. Ya, itu memang kuasanya Allah. Termasuk sholat lupa rakaat, kan Nabi mustahil lupa karena beliau manusia sempurna. Tapi oleh Allah sengaja dibuat lupa sehingga muncul syariat yang namanya sujud syahwi. Jadi sujud syahwi itu akibat dari Rasulullah yang dilupakan oleh Allah. Itu bedanya ya. Jadi kalau Rasulullah dilupakan oleh Allah, Rasulullah ditidurkan oleh Allah. Nah, tapi kalau kita jangan nyalain Allah. Kenapa kamu subuh jam 8 pagi? Saya ditidurkan oleh Allah, baru bangun jam 8. Kok bisa begitu? Semalam Mobile Legends 6 ronde ya. Saya baca syarahnya ya. Yang pertama, azan dan iqamah tetap ada untuk sholat yang luput. Jadi misalkan terjadi kamu ketiduran, ini semua ketiduran, bangun tidurnya jam 5 sore, bangunnya azan isya atau bangunnya jam 8 malam, berarti sudah tidak sholat maghrib.
Salat maghrib atau subuh lah, yang paling gampang itu subuh, karena kalau syariat subuh itu ketika terbangun jam berapapun dari bangunnya maka dia harus langsung mengerjakan sholat subuh. Misalkan terbangun jam 8, ini kita berbarengan, terbangun jam 8 pagi, maka tetap disyariatkan harus ada yang adzan dan tetap iqamah. Jadi tetap adzan dan tetap iqamah walaupun waktunya sudah luput, sudah kesiangan. Hadis di atas membicarakan tentang Nabi SAW dan rombongan sahabat yang tertidur. Jadi karena kelelahan di dalam perjalanan tertidur. Nah, tertidur akhirnya bangunnya kesiangan. Dan akhirnya baru bangun ketika matahari terbit. Jadi kan kalau matahari sudah terbit, waktu subuh sudah berlalu. Jadi sekali lagi Nabi dan para sahabat dibuat kesiangan oleh Allah, itu adalah bentuk rahmatnya Allah supaya kalau kamu kesiangan ada syariatnya. Tapi jangan dibalik, jangan sekali-kali kenapa kamu bangun kesiangan? Karena saya ditidurkan oleh Allah. Itu nyalain Allah namanya, padahal kamu sendiri yang lalai, yang malas. Yang kedua, untuk sholat yang luput bisa dikumandangkan adzan di tempat yang belum ada adzan, seperti sholat di padang pasir atau di tengah hutan. Kamu jalan ke tengah hutan atau masuk di perkampungan non muslim, kemudian kamu kesiangan, kan pasti nggak ada adzan kan di situ kan? Karena kan di tengah hutan siapa yang mau adzan? Di padang pasir kan tidak ada adzan. Di perkampungan non muslim juga tidak ada adzan. Maka sekelompok ini harus ada yang adzan walaupun sudah luput, waktunya sudah lewat. Nah, adapun jika sudah dikumandangkan adzan, misalkan kamu kesiangannya di Pujer, masjid di mana-mana kan ada, otomatis adzan kan sudah dikumandangkan tepat pada waktunya, maka cukup dengan adzan yang sudah ada di negeri tersebut saja. Jadi mengikuti adzan yang sudah ada, tidak perlu 2 kali adzan, karena adzan tadi sudah mencukupi kifayah. Kifayah itu maksudnya kewajiban. Fardu itu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Kifayah kewajiban. Fardu ain Tidak diwajibkan. kewajiban juga. Fardu ain itu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Jadi sholat itu fardu ain. Masing-masing ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Misalkan Faris tidak sholat, ya dia dosa, ya kan? Misalkan Merli tidak sholat, ya Merli juga dosa. Itu namanya fardu ain. Sholat, puasa, zakat, itu semuanya fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah, apabila di dalam sekelompok kampung, di dalam satu kampung sudah ada satu kelompok yang mengerjakan, satu orang yang mengerjakan atau satu kelompok, maka satu kampung itu terbebas dari dosa. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka satu kampung, satu kaum itu menjadi dosa semuanya. Contoh, ada jenazah yang meninggal. Kalau ada yang memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, maka satu kampung yang ada di situ itu terbebas dari dosa. Tapi kalau jenazah ini tidak diurus sebagaimana mestinya, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, nggak dimakamkan sebagaimana mestinya, maka satu kampung ini semuanya terkena dosa, gitu ya. Sama adzan waktu sholat juga begitu. Kampung-kampung muslim, Pujer ini kan daerah muslim, benar nggak? Nah, kalau ada yang adzan, maka dia sudah memenuhi kifayah. Ada satu orang adzan di negeri itu dan sudah terdengar kemana-mana, maka itu sudah memenuhi kifayah, maka tidak ada yang dosa. Tapi kalau tidak ada adzan sama sekali, di masjid itu tidak ada adzan, sama sekali tidak ada adzan, maka satu penduduk di sekeliling masjid itu, satu kampung itu semuanya terkena dosa. Itu ya fardu ain dan fardu kifayah. Nah, maka berkaitan dengan hadis ini, kalau kita kesiangannya di negeri muslim yang masjidnya memang sudah adzan, sudah ada adzan, maka kita tidak perlu untuk adzan lagi karena kifayahnya sudah terpenuhi, sudah terlaksana. Tapi kalau kita di tengah hutan, di padang pasir atau di negerinya orang non muslim, maka ada kewajiban untuk mengumandangkan adzan, karena adzan adalah bagian kewajiban bagi umat muslim. Ada pertanyaan sampai sini?
Cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.